tes kalian, bisa disimpulkan bahwa sebagian besar dari kalian itu sudah lupa ya apa rumus luas. Nah, sekarang perhatikan Bika benar-benar. Bika yakin kalau kalian perhatikan Bika selama 10 menit ini, maka kalian akan bisa dan hafal rumus luas tanpa harus menghafal lagi. Ya, anak-anak, jadi mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan rumus luas bidang datar. Nah, pertama-tama harus kita pahami sebelum kita belajar rumus luas itu adalah luasannya. Apa sih yang namanya luas itu? Nah, yang namanya luas itu adalah daerah yang ini nih, yang Bika arsir ini. Nah, jadi luas itu adalah daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bidang datar. Itu namanya luas. Nah, sekarang yang kedua, bagaimanakah cara kita menentukan rumus luasnya? Nah, dilihat sini. Pertama-tama adalah ya, untuk menentukan rumus luas bidang datar, untuk menentukan rumus luas bidang datar itu harus terjadi perkalian dua sisi. Jadi harus terjadi perkalian dua sisi. Tapi ada syaratnya. Sisi yang dikalikan adalah sisi-sisi yang lurus. Jadi harus lurus. Atau dengan kata lain, tidak boleh menggunakan sisi yang miring. Nah, kita lihat sekarang. Sisi yang lurus, anak-anak, lurus itu ada dua ya. Lurus vertikal atau berdiri dan lurus yang horizontal. Nah, jadi kita lihat yang bangun persegi, ini yang hijau ini lurus, yang biru juga lurus. Ini persegi panjang juga lurus, lurus. Nah, ini sekarang jajal-jajal kita lihat, ini lurus, lurus, ini miring. Ya, nah, jadi yang boleh digunakan atau yang harus dikalikan adalah sisi yang lurus, tidak boleh sisi yang miring. Nah, jadi yang miring ini tidak boleh digunakan untuk menentukan rumus luas. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang dikalikan harus berlawanan. Nah, ini Bika tulis berlawanan. Berlawanan itu seperti apa? Berlawanan itu kalau garis yang hijau itu dikalikan dengan garis yang biru. Sisi yang atau sisi yang horizontal itu dikalikan dengan sisi yang vertikal. Jadi nggak boleh yang vertikal dikalikan dengan yang vertikal atau yang horizontal dikalikan dengan yang horizontal. Nggak boleh. Nah, sekarang coba kita mulai menentukan rumus luas dari masing-masing bidang datar. Yang pertama kita coba yang persegi panjang dulu. Kalau garis ini Bika namai panjang atau disingkat dengan P, maka yang bawah juga harus dinamai dengan P karena sama. Kemudian yang biru ini Bika namai lebar atau disingkat dengan L, maka yang ini juga namanya L. Nah, sekarang kita ikuti langkah pertama, harus terjadi perkalian dua sisi. Ini lurus, lurus. Berarti yang benar rumus persegi panjang itu adalah P kali L. Nah, kita sepakat ya bahwa kali kita gantikan dengan tanda titik. Nah, begini. Jadi nggak boleh P kali P, itu nggak boleh. Kenapa? Karena P dan P tidak berlawanan. Kemudian, apakah boleh kalau L dikalikan dengan L? Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena L dan L tidak berlawanan. Jadi, rumus persegi panjang itu adalah P kali L. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba yang luas persegi. Luas persegi itu adalah yang hijau kita kalikan dengan yang biru. Tapi karena keempat sisi persegi itu panjangnya sama, maka kalau yang hijau ini Bika kasih nama sisi dan disingkat dengan S, maka yang biru namanya juga harus sama. Berarti sama-sama S juga. Sehingga luas persegi itu adalah S kali S atau sama dengan S pangkat 2. Nah, ini adalah luas persegi.
Nah, sekarang kita coba ke jajar genjang. Coba kita tentukan bersama ya. Bagaimanakah menurut kalian kalau luas jajar genjang itu adalah A kali A? Karena yang lurus adalah A dan A. Ya, betul. Ini adalah salah. Kenapa? Karena A dengan A tidak berlawanan, memiliki peran yang sama. Sekarang kita coba yang kedua. Bagaimanakah kalau rumus luas jajar genjang itu adalah A dikalikan dengan M? Boleh nggak? Ya, betul. Ini juga tidak boleh atau salah. Kenapa? Karena garis miring tidak boleh digunakan untuk menentukan rumus luas. Kita coba lagi. Nah, kalau begitu A kita kalikan dengan siapa? Nah, kita cari garis yang lurus. Yang mana yang lurus? Ini nih yang lurus. Nah, ini adalah garis yang lurus yang lain. Dan ini kita namakan dengan tinggi, kita singkat dengan T. Sehingga kalau begitu rumus luas jajar genjang adalah A kali T. A kali T ya, betul. Kemudian sekarang kita ke belah ketupat. Nah, ini belah ketupat. Belah ketupat itu keempat sisinya semuanya sama panjang ya. Dan keempat-empatnya miring. Jadi kalau ini dinamai miring disingkat M, berarti yang lain juga M. Sekarang ayo kita tentukan bersama-sama bagaimanakah rumus luas belah ketupat yang benar. Coba, boleh nggak kalau ini diisi miring kali miring? Ya, betul, salah. Kenapa? Karena garis miring tidak boleh digunakan untuk menentukan rumus luas bidang datar. Kemudian, nah, kita harus cari garis yang lurus. Yang mana yang lurus? Yang ini nih, yang lurus. Nah, ini yang lurus. Ini kemarin kita sebut sebagai apa? Ya, diagonal, betul. Nah, kita namai yang hijau misalnya diagonal 1, tapi kita singkat dengan D1. Kemudian yang biru kita namai dengan D2, diagonal 2. Kenapa namanya harus beda? Karena kedua diagonal itu panjangnya beda. Nah, sekarang bagaimanakah cara menentukan rumus dari belah ketupat? Ya, pinter. D1 kali dengan D2. Selesai? Belum ya, belum. Ini anak-anak, ini masih harus dibagi 2. Nah, kenapa harus dibagi 2? Karena diagonal satunya cuma 1, diagonal 2-nya juga cuma 1. Kita coba kembali ke persegi panjang. Kenapa persegi panjang itu rumus luasannya tidak harus dibagi 2? Karena P-nya ada 2, L-nya juga ada 2. Jadi P yang ini mewakili P yang ini, L yang ini mewakili L yang ini, sedangkan ini tidak ada yang diwakili. Jadi harus dibagi 2. Jadi kalau sisinya cuma 1, nanti harus dibagi 2 ya. Sekarang kita lihat rumus layang-layang. Rumus luas layang-layang. Nah, ini bentuknya mirip ya sama belah ketupat. Semua keempat sisinya miring semua. Nah, berarti gimana rumusnya? Ya, kita cari yang lurus. Berarti ini yang lurus. Kemudian yang satunya adalah ini. Ya, berarti rumusnya sama ya. Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ya, betul. Bebas mana yang akan kalian kasih nama diagonal 1, mana yang mau kalian kasih nama diagonal 2 itu bebas, terserah ya, terserah. Jadi boleh kembali. Nah, sekarang kita keluar segi 3. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Garis yang lurus adalah A dan T. Yang satunya adalah miring. Gimana luasnya? Yuk kita tentukan bareng-bareng ya, betul. A dikalikan dengan T, ya betul. Kemudian gimana, selesai? Iya, belum. Harus dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena A-nya cuma 1 dan T-nya juga cuma 1 ya. Sekarang gimana dengan segitiga yang ini? Yang lurus cuma 1. Iya, betul. Kita cari sisi yang
lurus lagi satunya. Apa? Ini nih. Jadi A kita kalikan dengan garis yang lurus yang lain. Nah, ini. Tapi kalau ini namanya bukan diagonal, tapi apa? Tinggi, pinter. Karena kita sudah belajar ya karakteristik bidang data. Selesai? Ya, belum. Masih harus dibagi 2. Pinter. Nah, terakhir kita ke luas trapesium. Ya, ke luas trapesium. Ini gambarnya trapesium ya. Ini gambarnya trapesium. Nah, kalau yang garis atas ini kita kasih nama A, maka yang bawah ini harus beda karena panjangnya beda. Berikan namanya aja dengan B. Ya, yang ini M miring, yang ini miring. Nah, sekarang yang jelas ya, bolehkah kalau A kali B? Nah, nggak boleh ya, karena A dan B punya peran yang sama. Kemudian gimana kalau A dikalikan dengan M? Nggak boleh karena ada M-nya. Kemudian yang ketiga, gimana kalau B dikalikan dengan M? Sama, nggak boleh. Ya, nah terus gimana caranya? Caranya adalah gini. Gimana kalau A dikalikan dengan garis lurus yang lain? Nah, misalnya nih, ya ini garis lurus yang lain. Kita kasih nama tinggi, kita singkat dengan T. Ini juga kita singkat dengan T. Gimana kalau A kali T? Ayo, boleh gak? Nah, gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena B-nya Mary. B-nya akan bilang kenapa rumus luas trapesium tidak pakai garis saya aja. B kali T gitu ya. Nah, kalau pakai B kali T nanti A-nya jadi iri. Nah, jadi dua-duanya salah. Terus gimana kalau gitu rumus luas trapesium? Nah, coba kita lihat. Kita kembali ke persegi panjang lagi. Kenapa ini cuma P kali L? Misalnya ini P-nya 6, L-nya 6. Ya, L-nya berapa? 4 misalnya. Ini juga 4. Maka luas trapesium cukup 6 kali 4 karena udah sama 6-nya dan sama 4-nya. Nah, sekarang kita lihat yang trapesium. Bagaimanakah A dan B itu biar kita gunakan semuanya. Nah, contoh nih, misalnya ada ibu punya 2 orang anak, yang satu dapat misalnya ini A ini panjangnya 4, A ini panjangnya 4 dan B panjangnya 6. Misalnya 2 orang anak dikasih satunya dapat apel 4, satunya dapat apel 6. Adil nggak? Nggak adil. Harusnya gimana? Ya harusnya 5. Caranya gimana biar jadi 5. Nah, apel 4 ini dan 6 ini dikumpulkan baru dibagi 2, gitu ya? Ya, pinter. Jadi kalau begitu luas trapesium adalah A ditambahkan dengan B dibagi 2 dulu, baru dikalikan dengan T. Nah, ini adalah luas dari trapesium. Nah, gimana anak-anak, udah paham? Gampang kan? Yang penting kalian ingat syaratnya. Syaratnya apa? Harus ada 2 sisi yang dikalikan, tapi sisi yang digunakan, yang dikalikan harus sisi yang lurus dan berlawanan. Tidak boleh sisinya sama atau memiliki peran yang sama. Kita ada yang mau ditanyakan? Ya sudah, buka akhiri, cukup sekian dulu. Sebentar lagi kan proses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.